Sebuah kejutan istimewa. Saat ini sepertinya Kenjo benar-benar berhasil mendapatkan kabar dari pihak rumah sakit karena saat ini Kenjo sepertinya sedang sibuk mengurusi siapakah pelaku utama dalam kasus kecelakaan yang menimpa terhadap Mutiara. Namun setelah beberapa menit kemudian akhirnya Kenjo mendapatkan kabar dari pihak rumah sakit kalau ternyata ada sebuah keajaiban. Secara tiba-tiba jantung Mutiara pun kembali normal. Dan akhirnya Kenjo pun langsung garcap ke rumah sakit dan ia sempat menemui Mutiara. Dari sinilah sebuah perubahan yang cukup drastis, di mana sebelumnya Mutiara memang sempat mengalami koma dan Mutiara pun belum sadarkan diri. Namun setelah Kenjo memeluk Mutiara dan mencium kening dari Mutiara karena saking bahagianya, alhamdulillah, di sini sebuah keajaiban, mungkin cintalah yang bisa mempersatukan mereka. Dan sepertinya di sini Kenjo benar-benar sangat begitu mendoakan kesembuhan dari Mutiara karena sebelumnya Kenjo di sini benar-benar sangat begitu putus asa terkait masalah Mutiara yang belum juga sadar. Namun di adegan ini dan di adegan yang akan terjadi selanjutnya, sepertinya Kenjo benar-benar mendapatkan sebuah keberkahan hidupnya, yang dimana kebaikan Mutiara ini justru akan mengusut tuntas di dunia, yang benar-benar akan sangat begitu menjadi potensi dalam sebuah alur cerita yang benar-benar cukup lebih menegangkan. Dan kali ini sepertinya Kenjo juga benar-benar sangat begitu berharap kesembuhan Mutiara ini akan benar-benar berdampak baik ke depannya. Dan Kenjo pun langsung saja memeluk Mutiara pada saat itu dan sempat mencium Mutiara. Bahkan ada hal yang cukup lebih mengejutkan, di mana Kenjo juga sempat mengatakan perasaan cintanya kepada Mutiara. Dan memang ini adalah harapan para penonton di rumah ketika Kenjo di sini berhasil mengungkapkan perasaannya. Kesembuhan itu pun benar-benar langsung drastis mencapai 50%. Dan Mutiara benar-benar amat begitu bahagia, akhirnya Kenjo bisa mengutarakan perasaannya. Lalu bagaimanakah alur cerita yang akan terjadi selanjutnya nanti? Namun sebelum lanjut juga, seperti biasa, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini ke depannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Nah guys, di adegan yang akan terjadi selanjutnya, nampaknya saat ini Kenjo benar-benar mempunyai potensi penting terkait kecelakaan yang menimpa terhadap Mutiara karena Mutiara ditabrak oleh orang yang tidak dikenal. Namun saksi kunci dan para warga sempat melihat plat nomor dan mobil yang dikendarai oleh pelaku yang sempat kabur. Bagaimanapun juga di sini Sandra benar-benar panik karena kalau sampai tahu Sandra pelakunya, tentu Kenjo pun tidak akan pernah benar-benar bisa memaafkan Sandra karena sebelumnya memang Kenjo sendiri berpikir Sandra lah pelakunya. Namun pihak kepolisian belum bisa menyudutkan dan belum bisa menetapkan kalau Sandra sebagai tersangkanya karena belum ada bukti-bukti kuat. Kenjo pun pada saat itu sempat mendatangi rumah Sandra dan ia sempat bertemu bersama dengan si Mimin, pembantu dari si Sandra. Di sini Kenjo juga sempat melirik mobil yang dikendarai oleh Sandra, yaitu mobil Expander, dan ternyata ia juga sempat melihat sebuah kecurigaan yang cukup lebih dalam ketika bemper mobil Sandra mengalami penyot dan mungkin benturan keras tersebut sempat menumbur trotoar di pinggir jalan. Dan Kenjo berhasil memotret dan memfoto adegan tersebut ataupun bemper mobil milik Mutiara, Sandra maksud saya. Dan di sini juga si Mimin, pembantu dari si Sandra, pun sempat melaporkan kejadian ini kepada Sandra. Dan akhirnya Sandra di sini benar-benar sangat begitu panik sekali apabila suatu saat nanti di sini Kenjo benar-benar mempunyai rencana untuk supaya bisa menjebak dirinya. Dan tentu hal ini membuat Sandra amat begitu khawatir, sehingga Sandra pun di sini mempunyai potensi siapakah orang yang sudah mensabotase rem mobilnya tersebut, yang pada akhirnya di mana mobil Sandra ini sempat mengalami remblong. Dan di sini Sandra pun mendatangi sebuah
mall di mana Sandra sempat parkir, dan ternyata memang Sandra meminta kepada security mall tersebut untuk memutar rekaman CCTV siapakah orang yang sudah melakukan sabotase kepada mobilnya tersebut hingga terjadilah penabrakan hebat ini. Dan ternyata di sini Sandra benar-benar sangat begitu terkejut setelah mengetahui kalau ternyata mobilnya yang sempat disabotase oleh Bisma. Bisma ini adalah orang suruhan dari seorang Dina, yang dimana Dina di sini benar-benar ketar-ketir juga karena dia pastinya akan ikut terseret dalam kasus kecelakaan yang menimpa terhadap Mutiara. Bahkan kita tahu sendiri seorang Kenjo sendiri benar-benar tidak akan pernah bisa memaafkan Sandra. Nampaknya dalam alur cerita kali ini benar-benar cukup dibuat tegang, dan memang suasana pun benar-benar cukup lebih memanas keterkaitan Mutiara yang sempat mengalami kecelakaan. Dan di sini juga sepertinya guys, banyak para pemirsa dan para penonton benar-benar kecewa apabila Sandra tidak bisa ditangkap, dan mungkin para penonton di rumah pun sudah menunggu kalau Sandra akan lolos. Namun dalam adegan yang akan terjadi selanjutnya, Sandra di sini benar-benar tidak bisa berkutik lagi, dan akhirnya ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penabrak lari pada saat itu, yang dimana Mutiara saat ini benar-benar mengalami kritis. Namun memang saat ini kita pun benar-benar berharap apabila Kenjo di sini bisa menemukan beberapa bukti kuat terkait masalah Sandra yang sempat menabrak Mutiara. Walaupun faktor memang ketidaksengajaan, namun saat ini sepertinya Kenjo benar-benar tidak akan pernah bisa memaafkan dan bisa berhenti untuk supaya bisa membuat Sandra ini sebagai tersangkanya. Dan alhamdulillah juga di sini Kenjo sempat menemukan ember yang sempat dicuci oleh Sandra pada saat itu, karena bemper mobil tersebut sempat diganti, dan ternyata bemper mobil tersebut terkait percikan darah yang ini akan menjadi bukti kuat kalau Sandra pelaku utama dalam kasus kecelakaan yang menimpa terhadap Mutiara. Dan di adegan yang akan terjadi selanjutnya, ketika Kenjo sedang disibukkan untuk mencari beberapa bukti terkait masalah Sandra pelakunya, di sini Kenjo mendapatkan kabar dari pihak rumah sakit kalau ternyata Mutiara sempat kembali siuman. Dan ternyata kabar ini membuat para penonton di rumah pastinya benar-benar sangat begitu bahagia sekali ya guys, karena ini sangat begitu diharapkan oleh kita semua para pecinta dan para penonton yang selalu setia menunggu sinetron ini. Kenjo pun akhirnya benar-benar sangat begitu terharu ketika melihat Mutiara yang sempat kembali membuka matanya dan akhirnya sadarkan diri, dan disitu juga Kenjo sempat memeluk Mutiara dan memberikan kehangatan untuk Mutiara sendiri. Dan di sini Kenjo juga sempat menyatakan perasaannya kepada Mutiara terkait masalah perasaannya selama ini yang belum bisa diungkapkan. Akhirnya di adegan ini Kenjo pun mengungkapkan perasaannya, dan akhirnya Mutiara pun bisa hidup tenang. Dan di sini Mutiara pun benar-benar kembali sadar, dan akhirnya ia pun bisa mengetahui siapa pelakunya, dan tidak perlu Kenjo untuk repot-repot melakukan pencarian tentang bukti pelakunya Sandra. Dan saat ini sepertinya Mutiara sudah mengetahui siapakah pelakunya dan menuduh Sandra adalah orang yang sudah menabrak dirinya bersama dengan Pak RT sampai Pak RT pun meninggal dunia. Dan inilah kisah yang akan terjadi selanjutnya. Kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis.